Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pupur, dan hari ini kita akan belajar materi IPS kelas 7, yaitu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan ada keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan. Dengan demikian, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap hari tercukupinya segala kebutuhan. Kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini bisa kita lihat salah satunya dalam aktivitas di pasar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kegiatan produksi. Kegiatan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah manfaat barang atau menciptakan barang baru. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan dalam menghasilkan barang dengan menggunakan mesin baik secara manual ataupun otomatis. Produksi memiliki makna yang lebih luas, yaitu kegiatan menambang minyak untuk kebutuhan bahan bakar, petani menanam dan menanam sayur-sayuran, penjahit yang menjahit kain menjadi baju, mengolah tanah liat menjadi gerabah, dan mengolah kayu menjadi mebel. Semua kegiatan tersebut menambah manfaat atau menciptakan suatu barang dengan berbagai jenis pekerjaan. Kegiatan produksi bisa kita pelajari dari jenis, tujuan produksi, dan faktor-faktor produksi. Hasil produksi dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna barang tanpa mengubah bentuknya. Sedangkan tujuan dari kegiatan produksi yang utama yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Dan tujuan produksi secara khusus yaitu meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Untuk faktor produksi sendiri merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi, tidak hanya bahan baku, tetapi faktor lainnya seperti faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam ini menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Faktor alam merupakan semua hasil alam berupa benda maupun makhluk hidup untuk penunjang kegiatan produksi mencapai kemakmuran. Faktor produksi yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Faktor produksi yang ketiga yaitu faktor modal. Faktor modal ini tidak hanya berbentuk uang tunai, tapi bisa saja berupa peralatan hingga perlengkapan produksi yang digunakan sebagai penunjang kegiatan produksi lainnya. Faktor produksi yang keempat yaitu faktor kewirausahaan.
Faktor kewirausahaan atau dikenal dengan faktor keahlian ini berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi lainnya agar bisa berjalan baik dan menghasilkan secara maksimal. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan produksi tidak akan berguna jika hasil produksi tidak didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat dilakukan oleh perseorangan maupun lembaga distribusi. Adapun 4 tujuan utama distribusi antara lain sebagai agen penyalur, hasil produksi bisa dimanfaatkan secara maksimal, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya, perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung kepada konsumen. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. Contohnya, Samsung menjual HP-nya melalui Samsung Center kepada konsumen. Berikutnya ada distribusi tidak langsung. Merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Contohnya, produsen berambang goreng akan mendistribusikan produknya ke reseller atau minimarket untuk ke tangan konsumen yang akan dikonsumsi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk tujuan secara umum, konsumsi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan untuk tujuan konsumsi lainnya yaitu mengurangi manfaat suatu barang, menghabiskan manfaat suatu barang, dan menjaga status sosial dengan produk tersiernya. Sama halnya kebutuhan, konsumsi yang dilakukan setiap orang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi, antara lain faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti motivasi, selera, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang, meliputi pekerjaan, harga, barang atau jasa, dan kebudayaan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Untuk itu pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.